ketika umat atau orang-orang mukmin melihat Allah, maka mereka sama lupa. Lupa terhadap apa? An-na'imah, kenikmatan surga. Boleh. Nikmat surga katakanlah cuma 2-3, kemudian nikmat melihat Allah 99. Bayangkan, ya jelas lupa lah. Nggak ada kenikmatan yang bisa menandingi kenikmatan melihat Allah. Makanya lupa. Idza ra'auhu, ketika mereka melihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Li ahli al-khairi jannatun wa nu'mah wa lil kuffari adrakun nakali. Li ahli al-khairi jannatun, bagi orang-orang yang berbuat baik atau ahli kebaikan, maka nanti mereka akan mendapatkan surga. Wa nu'mah, dan beberapa kenikmatan, bukan satu saja, tapi beberapa kenikmatan. Karena surga itu ada 99 nikmat yang ditaruh di surga, dan yang sebenarnya ada 100 nikmat. Yang satu ditaruh Allah, diletakkan Allah di bumi, ya, sejak mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat. Itu cuma satu kenikmatan surga. Sifat Ar-Rahim atau kenikmatan cuma satu, dibagi orang seluruh dunia nggak habis-habis. Lah sedangkan di surga nanti 99 semua ditumpahkan untuk ahli surga. Walil kufari adrakun nakali, dan sebaliknya untuk orang-orang kafir, lil kufar adrakun nakali, akan menikmati tahapan-tahapan atau derajat-derajat siksa. Karena siksa itu bukan satu tingkatan, tapi beberapa macam tingkatan. Yang di sini dicatat, neraka itu ada berapa itu? Ada 7 ya. Yang pertama adalah Jahannam. Nah ini Allah ya Rabbi ya Karim, bagi siapa? Bagi orang mukmin yang berdosa, ya, tapi tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapat pengampunan Allah, maka di Jahannam, neraka Jahannam. Nomor 2 ada neraka itu namanya Ladha. Itu buat orang Yahudi, ya, itu buat orang Yahudi. Lalu nomor 3 ada neraka Hutamah. Ini untuk orang-orang yang, kalau di sini ditulis, ya memang itu, saya hanya membaca apa yang ditulis, paham? Lalu nomor 4 ada neraka Sa'ir, buat agama ya Asobi, atau orang-orang yang beragama Asobi. Asobi sekarang masih ada apa enggak? Masih ada di pinggiran daerah Iran, Irak. Asobi itu bukan Islam. Asobi juga bukan Nasrani. Asobi itu orang-orang yang satu kelompok yang biasa merubah-rubah syariatnya sendiri. Orang-orang yang cenderung merubah akidahnya seenaknya sendiri. Apapun yang dia lihat mengherankan, mengagumkan, maka dia sembah. Baik itu bintang, baik itu apapun. Bahkan dia punya kitab sendiri, gitu loh. Lalu nomor 5 ada neraka Sakor, ya, untuk orang Majusi. Majusi itu menyembah apa? Menyembah api. Kemudian ada neraka Jahim, ada Jahannam, ada Jahim. Itu buat orang yang menyembah berhala, patung-patung berhala. Lalu ada neraka apa itu nomor 6 itu? 7 ya sekarang. Neraka nomor 7 yaitu Hawiyah. Itu yang paling bawah.
neraka yang paling bawah. Itu buat orang-orang munafik. Wala yafnal jahimu walal jinanu wala ahluhuma ahlun tiqali. Allah ya Rabbi ya Karim, wala yafnal jahimu, maksudnya itu neraka itu tidak akan rusak, neraka itu tidak akan sirna, neraka itu tidak akan hancur. Paham? Artinya kayak semi kekal, padahal bukan. Kemudian walal jinanu, dan surga juga nggak akan sirna, hilang atau hancur. Jadi neraka surga dibuat Allah Ta'ala kekal. Ingat, tanda kutip dibuat, berarti nggak kekal, karena ada yang mengekalkan. Paham? Kalau suatu ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk menghancurkan, bisa. Sekarang bisa. Ya. Kemudian wala ahluhuma, dan begitu juga penghuni keduanya, penghuni surga dan neraka, atau sebaliknya neraka dan surga juga tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah hilang. Kalau orang di neraka nggak akan terlumat tubuhnya, kalaupun terlumat akan utuh kembali. Paham? Sekali dipukul hancur, lebur, tapi utuh kembali. Surga juga gitu, nggak akan terluka, nggak akan mati, semuanya utuh. Paham? Kemudian wal ahluma ahlun tiqali, maksudnya tidak, ahlun tiqal itu tidak bisa berpindah dari tempat lain. Maksudnya apa itu? Nah, ini khilaf. Makanya di bawahnya di sini ada tafsirannya. Maksudnya tidak bisa berpindah ke tempat lain atau apa, itu ditafsiri tidak rusak atau tidak mati, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena orang neraka nanti pada akhirnya bisa dimasukkan ke surga. Tapi kalau surga, nah ini khalidina fiha, langgeng selamanya. Paham? Yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa idrakin wa darbin min misali. Mulai dari ini dulu. Yarahul mu'minuna, orang-orang mukmin nantinya akan bisa melihat Allah, ya, akan melihat Allah. Mana buktinya? Mana dalilnya? Ada di Al-Qur'an, itu ada dawuh wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, itu nanti beberapa wajah semuanya akan terlihat menyala, mencorong. Ya, paham? Itu wajah-wajah orang yang beriman. Dan bukan itu saja, apa? Ila rabbiha nadhirah, terhadap Tuhan mereka, atau Tuhan wajah-wajah yang memiliki wajah-wajah mencorong tadi, mereka akan melihat Tuhannya. Jadi orang mukmin nantinya akan bisa melihat Allah. Tapi bukan kamu seperti melihat handphone, bukan kamu melihat TV, bukan itu. Kalau kamu melihat TV, medianya apa? Mata. Ya enggak? Dengan mata. Nah, terus kalau melihat Allah gimana? Bi ghairi kaifin, dengan tanpa bagaimana. Jadi kamu nggak usah tanya bagaimana cara melihatnya. Nanti kamu tahu sendiri. Entah dengan mata, entah dengan pikiran, entah dengan hati, entah dengan apapun, yang penting melihat nanti. Dan apa? Launching, ngerti launching? Pembukaan awal dari kenikmatan yang saya sebut ada 99 yang ditaruh Allah Ta'ala nanti di surga. Itu nanti launchingnya adalah ketika melihat Allah. Ketika melihat Allah, 99 seketika itu langsung ditaruh di manusia itu. Jadi makanya ketika melihat Allah ada yang tanda kutip pingsan. Bukan pingsan, tanda kutip pingsan. Ada yang sebentar, ada yang lama, tergantung imannya. Paham? Kalau imannya sangat luar biasa seperti para nabi, para wali, maka melihat Allah begitu lama. Dan nanti tanda kutip pingsannya juga lama sekali. Bukan pingsan-pingsan loh ya. Pingsan itu dalam artian
diliputi oleh rasa nikmat yang sehingga tidak mengetahui apa yang ada di depan, apa yang dia rasakan, apa yang dia makan, siapa yang diajak bicara, udah nggak ingat semua karena kenikmatan selalu meliputi terus. Dan ada yang cuma melihat sebentar, itu imannya kayak awak-awak ngono itu, lodong lah delok daripada enggak. Paham ah? Itu. Lah, kemudian wa idrokin, dan tanpa menggunakan alat. Kalau kamu lihat pakai alat mata, kalau melihat Allah nggak tahu. Wa dharbim mim misali, dan ketika melihat tadi akan tanpa ada permisalan atau perumpamaan warna terhadap diri Allah. Jadi ketika kamu melihat di tengah-tengah ada kenikmatan, lalu bisa ngobrol sama teman. Katakanlah Jabar bin Tamim, Bar, kamu tadi melihat Allah? Iya melihat. Kamu juga lihat, Bim? Iya saya lihat. Kayak apa tadi Allah? Nggak tahu. Lihat Allah itu di depan atau di belakang kan nggak tahu. Masa nggak di depan mata? Nggak tahu. Allah tadi berkata-kata nggak? Iya. Apa katanya? Ngerti kamu, tapi nggak tahu. Tapi kamu ngerti pesan Allah itu ngerti. Kamu paham? Paham. Coba tirukan, nggak bisa. Apa seperti suaranya Nabi Daud? Enggak. Apa seperti suara burung? Enggak ada yang tahu. Fayansaunan na'ima idza ra'auhu. Nah ini. Faya khusrana ahlul i'tizali. Ketika umat atau orang-orang mukmin melihat Allah, maka mereka sama lupa. Maka mereka pada lupa. Apa jenenge? Lupa nasional jenenge. Seluruh ahli surga akan lupa. Lupa terhadap apa? An-na'imah, kenikmatan surga. Bol. Nikmat surga katakanlah cuma 2-3, kemudian nikmat melihat Allah 99. Bayangkan. Ya jelas lupa lah. Nggak ada kenikmatan yang bisa menandingi kenikmatan melihat Allah. Makanya lupa. Idza ra'auhu, ketika mereka melihat Allah. Faya husrana, faya husrana ahlul i'tizali, maka sangat atau sungguh menyesal. Ini loh Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semua. Paham? Ada di depan mata kita, tanda kutip di depan mata. Bukan berarti depan mata terus nang ngarep. Allah anti arah. Paham? Ibaratnya ada di depan mata kita. Kok nggak bisa melihat loh? Kenapa ada orang yang masuk surga tapi nggak bisa melihat? Lu banyak. Mereka akan dapat undangan nanti. Nanti ada undangan nanti. Ya. Di kamarnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, di surga ada undangan. Apa? Undangan diundang bertemu dengan Allah. Oh, undangan. Undangan itu apa sih? Pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hiburannya nggak? Hiburan ada. Kalau di sini gambus atau apa itu organ tunggal, ayu ting ting atau apa. Kalau di sana enggak. Hiburannya mendengar baginda Nabiullah Daud alaihissalam membaca kitab Zabur. Ketika Nabi Daud melantunkan atau qiraat Zabur, membaca kitab Zabur, maka semuanya terlena. Angin berhenti, burung pun berhenti, seluruh makhluk hidup pun berhenti untuk ikut mendengarkan suara Nabi Daud, dan kamu pun akan terngiler-ngiler. Tanda kutip kaono nang surga ngiler. Terkentut-kentut tanda kutip, karena di surga enggak ada kentut. Enak tok pokoke kon. Iku. Allah ya Rabb ya Karim, fa ya husrana ahlul i'tizali. Maka sungguh menyesal bagi orang-orang kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Siapa itu Mu'tazilah? Orang-orang yang apa itu selalu berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang menganggap Allah itu, ada yang menganggap berjisim, Allah itu punya tempat, Allah itu banyak
Mu'tazilah itu, dan menganggap berkeyakinan bahwa orang Islam nggak bisa melihat Allah. Itu ya. Maka salah dewe, gak bakal ningali. Saya lanjut sekarang. Wa ma in fi'lu aslah dzaftiradin 'alal hadhil muqaddasi dzit'ali. Tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Bagi siapa? Bagi Allah memberi sesuatu pada hambanya dengan sesuatu yang pantas. Kamu pantasnya itu kaya apa miskin? Kaya. Kan pantasnya apa? Kaya. Itu kan maumu. Kalau seumpamanya Allah memberi yang berbeda dengan kemauanmu, yang menurutmu nggak pantas, itu bukan salah Allah, karena tidak ada kewajiban dari Allah atau untuk Allah memberi sesuatu yang mesti pantasnya dengan hambanya. Gak ngurus. Jadi Allah pantas gak pantas pokoknya kon tak kei. Trimon. Paham? Ini loh, jadi nuntut gitu. Ya Allah, kurang apa saya ini? Ganteng ya wis ganteng, gagah ya wis gagah, ngaji wis iso. Kok sik durung soge-soge ae? Apa urusanmu? Ya apa enggak? Apa urusanmu? Enggak ada urusan itu. Alal hadil muqaddasi dzit'ali, itu sama. Tidak ada kewajiban bagi Allah yang maha memberi hidayat, al-muqaddasi yang suci, dzit'ali yang mempunyai keluhuran, keagungan. Ada. Kemudian wa fardun lazimun tasdiqur ruslin wa amlakin kiramin bitawali. Ya. Wa fardun lazim tasdiqur ruslin. Setiap manusia, setiap orang muslim itu fardu, kewajiban atau wajib yang lazim. Harus wajib pokoknya. Wajib apa? Setiap manusia mukmin wajib tasdiqur ruslin, mempercayai atau percaya dengan semua utusan. Paham ya? Percaya dengan semua utusan. Artinya Rasulullah. Wa amlakin, dan juga wajib percaya dengan malaikat. Satu pun kamu nggak percaya malaikat, maka kufur sudah. Paham ya? Kiramin, yang mulia, malaikat yang mulia. Bitawali, sebab apa? Diberi Allah Ta'ala kemuliaan. Nggak ada yang mulia kalau nggak Allah yang memberi. Paham ya? Perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak diperintahkan untuk diberitahukan kepada masyarakatnya, pada umatnya. Artinya untuk dirinya sendiri. Paham? Nah, sebaliknya kalau Rasul diberi wahyu Allah dan disuruh memberitakan, menyampaikan kepada hambanya, umatnya. Nah, berat mana Nabi dan Rasul? Ya jelas berat Rasul. Karena apa? Rasul disuruh menyampaikan ke masyarakat, berarti banyak permusuhan nanti. Iya enggak? Lah Nabi sopo, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai wajahnya berdarah-darah, kakinya berdarah, dilempari batu. Lalu belum Nabi Nuh alaihi salam dilempari kayu, wajahnya dilumuri tai, dianggap tukang sihir, tukang bohong. Iya tak? Terus ada lagi yang Nabiullah Yahya alaihissalam dikejar-kejar, kepala dipotong. Lalu ayahnya Nabi Zakaria juga dikejar-kejar, dibacok, lalu badannya, tubuhnya dipotong sampai 3. Ya wafat. Hadirin Nabi terus gak wafat gitu. Wa khatmur rusli bisadril mu'alla nabiyun hasimiyun dzu jamali. Adapun terakhirnya para rasul itu diakhiri dengan nabi yang pertama. Paham ya? Nabi pertama itu siapa sih sebenarnya? Nabi Adam. Secara zahir Nabi Adam. Kalau di sini orang-orang nggak ngerti, loh, berarti Nabi Adam lah nabi akhir lah. Loh, enggak.
penutup para nabi ditutup oleh nabi pertama. Paham? Siapa nabi pertama itu? Nabi yang pertama adalah seorang laki-laki yang menjadi nabi Hasimiyun, dari keturunan Bani Hasim, yang mempunyai Dzu Jamali, yang mempunyai wajah yang tampan, pribadi yang sangat baik, tubuh yang sangat bagus. Loh, kok bisa awal? Iya, sebab Rasulullah pernah berkata, begini, awwalu ma khalaqallah nuri. Suatu perkara yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nurku. Ya. Saat kapan itu Allah menciptakan nurnya Rasulullah? Nurnya baginda Nabi Muhammad. Nah, wa kuntu nabiyyan. Sebelum Adam ada, aku ini sudah jadi nabi. Sebelum nabi-nabi ada, Rasul-Rasul ada, aku sudah nabi. Wa adamu bainal ma' wa tin. Lah, saat Allah menjadikan aku, menjadikan nurku, ya, Nabi Adam dalam keadaan bukan berupa manusia, tapi berupa apa? Berbentuk air dan tanah liat. Jadi Nabi Adam masih berbentuk air dan tanah liat, belum berbentuk manusia. Itu sudah ada nurnya baginda Nabi. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad adalah awwalun nabi dan akhirun wa akhiruhum. Baginda Nabi adalah awalnya para nabi dan akhirnya para nabi. Mengacu pada hadis ini. Paham ya? Imamul anbiya'i bila ikhtilafin wa tajul asfiya'i bila ikhtilali. Dan diingat lagi, di mana? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah imamul anbiya. Siapa? Pemimpin para nabi. Itu bilah ikhtilafin, tanpa ada orang yang membantah. Semua sepakat, muttafaqun alaih. Semua sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi. Bukan itu saja, watajul asfiyai bilah ikhtilali. Dan baginda Nabi Muhammad adalah mahkotanya orang-orang pilihan yang tanpa cacat. Siapa itu orang-orang pilihan? Ya para nabi, para rasul, para wali, para kiai, semuanya dijadikan satu. Keagungan mereka ada di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak? Yaitu. Nah, kalau di sini disebutkan nabi itu berjumlah 124.000. Wa bakin syar'uhu fi kulli waqtin ila yaumil qiyamati wartihali. Syariatnya baginda Nabi akan tetap ada, terus ada. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Walaupun baginda Nabi sudah nggak ada, tapi syariatnya tetap berlangsung, tetap ada. Sampai kapan itu? Ila yaumil qiyamati, sampai datangnya hari kiamat. Paham? Allah ya Rabbi ya Karim wartihali, dan semua dikiring di akhirat. Itu baru syariat sudah nggak ada. Loh, kok bisa nggak ada? Ya iyalah, di surga nggak ada sholat kok, di surga nggak ada puasa. Lapo kon gedung-gedung wiritane mujahadah. Masa nang swarga malaikat dolek Mas Muhammad, Muhammad cepat gugan arek-arek. Ada gitu, nggak usum. Nek kon kepingin enak nang swarga, kepingin gak ada belajar, gak ada ujian, gak ada hukuman, gak ada luwe, gak ada barang tok enak tok, surga ngene. Paham? Gak ono ngentut, gak ono angop, gak ono ambu, gak ono mencret, gak ada sakit. Enak tok. Paham? Gak ada kayak gitu. Allah ya Rabbi ya Karim, jadi akan terus ada. Ahakku amru mi'rajin wa sidqon fa fihi nasu akhbarin awali. Itu ya. Wahakun, dan hak nyata, bukan mitos, bukan jari-jari ini. Apa itu? Mi'rajun, amru mi'rajin, perkara mi'raj. Karena perkara mi'raj itu kalau bukan pikiran yang iman,
akal dan pikiran iman, nggak mungkin percaya. Apa? Lah Nabi dari Palestina diangkat ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Siapa yang percaya kalau bukan orang yang iman? Kira-kira siapa yang percaya pertama kali? Apa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ada julukan As-Siddiq. Paham? Karena apa? Sesuatu yang nggak masuk akal tapi beliau percaya. Karena siapa? Karena teman baiknya yang namanya baginda Nabi Muhammad dari kecil nggak pernah berbohong. Al-Amin. Makanya dia langsung percaya. Kemudian fafihi nasu akhbarin awali. Dan juga Mi'raj, masalah Isra Mi'raj atau Mi'raj tadi, itu sudah banyak kok disinggung di kitab-kitab. Dalil-dalilnya banyak. Nggak ada alasan kita untuk nggak percaya. Paham? Allah ya Rabbi ya Karim. Bahkan diperingatikan di sini. Wa marjuun syafaatu ahli khairin di ashabil kabairi kal jibali. Ya, syafaat Nabi itu sangat diharapkan. Pasti menunggu satu hal, yaitu syafaat baginda Nabi. Saat kapan? Saat di mana waktu itu orang sangat darurat semua. Matahari sinarnya dekat, air nggak ada, kemudian panas. Di depan pintu neraka dibuka, panas semuanya, menjerit-jerit hatinya, hidup sendiri-sendiri, bingung sendiri-sendiri. Dan di waktu itulah ya baginda Nabi yang mati-matian untuk membela kamu. Lalu wis ngono kon singgati kon nang Kanjeng Nabi, sholawat ojo medit-medit. Paham? Ngono lho. Li ashabil kabairi. Orang-orang yang punya dosa besar yang akan sangat merindukan syafaat Nabi. Orang yang berdosa besar yang secara akal, secara logika Allah nggak mengampuni karena begitu besarnya dosanya. Tapi gara-gara Rasulullah sujud menangisi umatnya karena ada kabar bahwa umatnya banyak yang di neraka, beliau nangis. Paham? Beliau sujud. Ditanya oleh Allah, ngapain Muhammad? Kamu minta apa? Sujud nangis gak bangun-bangun. Beliau bilang, ya Rob, saya mendengar kabar bahwa umatku aja ada yang di neraka. Lah terus mau apa? Ampuni mereka, masukkan mereka ke surga. Ya wis, tak ampuni. Lega, senyum kan Nabi. Lalu malaikat datang, ada kabar lagi. Ternyata di neraka ada. Yang sudah masuk di neraka ada umatnya Nabi Muhammad. Itu di neraka masih ada umat kamu banyak. Kaget Nabi. Berbarengan itu malaikat utusan malaikat Ridwan bilang, yang jaga surga, ya Muhammad, surga sudah menunggumu. Itu loh rumahnya sudah disiapkan untukmu. Gak ngereken kan ya Nabi. Diberi rumah surga, kenikmatan surga, gak ngereken. Demi siapa? Demi kamu, demi saya, demi kamu. Rasulullah berlarian di pinggir neraka, teriak-teriak, memanggil malaikat, memanggil umatnya. Begitu lihat umatnya dipukuli, berhenti. Begitu loh kan Nabi. Sujud lagi di pinggir neraka, nangis gak berhenti-berhenti, sampai Allah yang menghentikan. Dan itu pun tetap sujud. Paham? Akhirnya, ya sudah, kamu minta apa? Ya Rob, umatku ada di Jahannam, umatku ada di neraka ini. Neraka 1, 2, 3, saya melihat ada umatku. Ampuni ya Rob, ampuni ya Allah. Ya enggak Muhammad, ini adalah perbuatannya sendiri. Karena berdosa denganku, dosa besar yang enggak tak ampuni. Akhirnya, ya Allah, maksa semua enggak diampuni. Ya sudah, sebagian diampuni, tapi sebagian tetap neraka. Jangan sampai itu kita. Paham? Itu loh. Wes. Wa innal anbiya ala fi amanin anil isyani amdan wan izali. Saya lanjut sekarang. Wa innal anbiya ala fi amanin.
Sesungguhnya para nabi sungguh tetap dalam pengamanan Allah atau perlindungan Allah. Dari apa? Anil isyan, dari kemaksiatan. Makanya nabi itu maksum, dijaga dari kemaksiatan. Dijaga oleh Allah dari kemaksiatan amdan, yang disengaja. Ya, nggak ada para nabi yang sengaja melakukan dosa, sengaja melakukan maksiat, itu nggak ada. Yang ada nabi dijaga dari dosa. Lalu wan izali, dan dijaga oleh Allah dari dicopot kenabiannya. Ya, nggak ada nabi, mantan nabi itu nggak ada. Mantan petinju, mantan orang kaya, mantan pengusaha, terus apa lagi? Mantan artis, ada. Mantan kiai, nggak ada. Ya bang, nggak? Itu loh. Karena kenapa kok nggak ada? Lawong. Karena para ulama itu warisannya nabi ya. Ya. Allah ya Rabbi ya Karim. Seperti Nabi Zakaria dulu. Nah, ketika digergaji tubuhnya sampai 3 bagian, lalu namanya orang kan menjerit kan Nabi Zakaria. Menjerit, karena apa menjerit? Sakit. Lalu dia bilang kalau bahasa Jawa, aduh gitu. Seketika itu Jibril turun, ya Zakaria, salam dari Allah. Dia berpesan, jika kamu bilang aduh lagi, maka kenabianmu akan dicopot. Nah itu kan cuma ancaman, gak sampai dicopot. Kenyataannya apa? Nabi Zakaria takut. Ya, mending dia menghindar dari aduh daripada apa itu dicopot kenabiannya. Maka jari jempol ini beliau gigit sampai terputus. Daripada lesannya bilang aduh, mending sampai terputus, tubuhnya terbelah jadi 3. Gitu ya. Tuh. Allah ya Rabbi ya Karim. Wa ma kanat nabiyyan qattu unsa wala abdun wa syakhsun dzufti'ali. Dah. Wa ma kanat nabiyyan qattu. Ya, tidak ada seorang pun dari nabi dari perempuan. Enggak ada. Wala abdun, dan enggak ada seorang nabi pun dari seorang hamba. Paham? Enggak ada. Enggak ada budak itu enggak ada. Pasti orang merdeka. Orang yang bebas, nggak ada yang memiliki kecuali Allah. Kalau budak ada yang memiliki, yaitu sayyidnya. Wasakhsun dzufti'ali, dan tidak ada seorang nabi pun yang mempunyai perangai buruk, perbuatan buruk. Tuku bakso gak bayar, atau nabi ngelabrak uang, nggak ada. Kon mari lapor bojoku, kon nggak ada kayak gitu. Utawa nabi jagongan ngerasani tonggo, nggak ada kayak gitu. Pokoknya nggak ada perangai buruk dari Nabi, nggak ada. Semuanya serba istimewa. Tidurnya istimewa, makannya istimewa, bicaranya istimewa. Paham? Bercandanya pun istimewa. Apa Nabi pernah bercanda? Ya bercanda lah ya, sama kita ini. Ya. Pernah kan Sayyidina Ali, lalu Kanjeng Nabi, kemudian sahabat lain deroan makan kacang. Ya, makan kacang. Kan ini Nabi nggoda nang Sayyidina Ali, habis makan kacang, kulitnya ditaruh di tempat Sayyidina Ali. Kan gitu toh? Mari mangan kulite kurma dah iku. Terus aku kacang. Yes, tanggaplah kurma. Kurma ya, mangan kurma. Bijinya ditaruh di tempatnya Sayyidina Ali. Si Sayyidina Ali juga gitu, makan kurma taruh di depan. Pak tambah numpuk akeh. Nah, kan Nabi guyon. Masya Allah Ali, kok dikeluce luwe nentek akeh. Nah, kamu habis banyak, lo bijinya banyak. Ya Alhamdulillah ya Rasul, ya Rasul. Saya habis banyak. Tapi kelihatannya sampean juga lapar. Enggak biasa, sampai biji-bijinya pun enggak ada. Loh, artinya podo guyone. Artinya podo mengilono Kanjeng Nabi ya. Lan jenengan Kanjeng Nabi mangan sak isi-isine. Tambah nemen berarti ngono. Lha iki gak gelem kalah soalnya Bang
cek akeh mangan Sayyidina Ali, isi ini sampai akeh. Sayyidina Ali gak enak, gak balas juga enak, tapi balas juga gak enak. Akhirnya balas saya. Iya ya Rasulullah, saya lapar. Tapi kelihatannya sampean yang lebih lapar. Karena apa? Makan kok isinya nggak ada sisanya sama sekali. Nggak artinya jenengan teman-teman saya isi ini. Ngono kan? Ngerti maksudnya? Wa Dzulqarnaini lam yuraf nabiyan kadza Luqman fakhzar an jidali. Dan masalah Dzulqarnain ya itu tidak diketahui kenabiannya. Dzulqarnain banyak yang menganggap nabi, banyak yang menganggap bukan nabi, dan banyak yang menganggap cuma orang soleh. Tapi keistimewaannya beliau masuk di Al-Quran. Itu Dzulqarnain. Jadi belum diketahui kenabiannya. Seperti juga kata Luqman. Luqman juga gitu. Ya, Luqman juga gitu, belum diketahui kenabiannya. Kira-kira apa cerita yang paling tersohor dari Luqman ini? Kisah dari Luqman, entah ini nabi atau apa, ya ini yang kesohor, yang sampai digedalil sekarang sama orang-orang dan harus kita gunakan. Luqman dengan anaknya naik kuda, paham? Lalu anaknya disuruh naik, yang Luqman nuntun, Nabi Luqman ini nuntun. Namanya anak kecil ya kasihan lah, orang tuanya ngalah dituntun. Begitu ngelewati rumah tetangga, tetangga bilang, Luqman, oh iya, kok nggak ikut naik? Enggak, biar anak. Ngapain ya? Mestinya itu ditaiki, gitu ya. Anakmu itu berarti kurang ajar anakmu itu. Nggak punya tata krama. Oh, bapak di bawah kok anak di atas. Langsung kata Luqman, nak turun. Kamu yang nuntun ya, biar ayah yang naik. Itu naik beneran Luqman, anaknya nuntun. Ketemu tetangga lagi, Luqman, tega kamu. Anak suruh nuntun, kamu enak-enakan di atas. Nah, naik, kita naik berdua. Ya, naik berdua. Ketemu tetangga, Luqman, Masya Allah, tega kamu sama kuda. Kuda itu ditunggangi orang dua. Apa nggak berat itu? Kata Luqman, nak turun. Ayo kita tuntun, kita nggak naik berdua, kudanya kita tuntun saja. Ya ketemu tetangga, Luqman. Iya, gila ya kamu itu. Kuda buat apa kalau nggak ditumpai, kalau nggak ditunggangi, kalau cuma dituntun tok. Nah, begitu Luqman langsung senyum, bilang sama anaknya, nak, ya begini, kalau hidup bergantung pada omongan orang, makanya hiduplah kita ini tanpa mendengar omongan orang. Apapun yang kita lakukan pasti salah, kalau dasarnya nggak suka. Fakhdar anjidali, maka dalam urusan Dzulqarnain, dalam urusan Luqman, nggak perlu berdebat beliau itu nabi atau bukan. Yang penting beliau orang baik. Kalau nggak baik ngapain masuk Quran? Apa orang yang masuk Quran itu harus baik? Tabbat yada Abi Lahab wa tab, lah itu Abi Lahab masuk Quran, tapi jadi ahli neraka. Wa Isa saufa yati summa yatwi lidajjalin syakiyyin dhi khabali. Nanti kita akan tahu Isa, Nabiullah Isa alaihissalam saufa yati, akan datang. Maksudnya datang itu apa? Turun. Karena Nabi Isa enggak mati. Nabi Isa itu di bawah langit, di atas bumi. Bisa di bulan, di Pluto, di Mars, bisa saja. Allah yang lebih tahu. Waktu dikejar-kejar, akhirnya diselamatkan oleh Allah. Salah satu muridnya yang berkhianat, karena dikasih duit jika bisa mau menunjukkan di mana tempatnya Nabi Isa, gara-gara duit berkhianat. Tapi Allah menyelamatkan. Ketika detik-detik ditangkap, muridnya tadi wajahnya dirubah sama dengan Nabi Isa. Ada yang tahu siapa namanya? Yudas Iskariot itu. Nah, Nabi Isa nanti diturunkan oleh Allah ya dari langit.
Di mana itu turunnya? Di Syria, ya, di Sam. Sampai sekarang ada di Menara Putih dekat Masjid Sam. Sampai sekarang masjidnya dijaga. Karena di situ nanti Nabi Isa akan turun. Paham ya? Terus tujuannya turun itu apa? Membunuh Dajjal karena selalu membuat kerusakan. Gitu. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Karamatul wali bidarid dunya laha kaunun fahum ahlun nawali. Karamatul wali bidarid dunya. Adapun tentang karomah wali, khariqul adah, keanehan, ya, keanehan-keanehan yang dimiliki oleh para wali itu nyata, bukan hal bohong, bukan mitos, ada memang. Paham? Seperti siapa itu Abdul Qadir Al-Jailani ketika seperti saya ngajar ngaji, lalu jauh di sana beda kota ada perempuan yang mau diperkosa oleh orang. Ya. Ketika mau diperkosa, perempuan tadi dalam keadaan kritis dengan spontan memanggil nama Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Abdul Qadir, tolong aku. Ya Abdul Qadir, tolong aku. Nah, ibaratnya Probolinggo, Surabaya. Yang saya ngaji di Surabaya, Abdul Qadir di pondoknya. Langsung kedengaran suara perempuan itu. Langsung segera mengambil tongkatnya yang ada di samping, dilemparkan. Tongkat itu langsung kena kepalanya orang yang merkosa itu tadi. Paham? Jauh loh tempatnya ya kan? Akhirnya nggak seberapa lama, berapa jam, perempuan tadi datang dengan membawa tongkatnya Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Abdul Qadir, matur suwun, terima kasih. Engkau telah menggagalkan niat buruk orang itu. Akhirnya santri tanya, ada apa? Tadi saya mau diperkosa. Tiba-tiba datang Kanjeng Syekh dan melempar tongkat. Ada lagi Sayyidina Umar bin Khattab ketika khutbah. Ya, ketika khutbah Jum'ah, lalu pasukannya terdesak, itu sudah lain negara itu malah. Sangat jauh, ibaratnya Indonesia dengan Malaysia. Sangat jauh. Ketika beliau berkhutbah, tiba-tiba Allah memperlihatkan, membuka kasafnya, membuka hijabnya, terlihat pasukannya yang dipimpin oleh, kalau nggak salah siapa itu, saya lupa, dipimpin oleh salah satu pemimpinnya, anak buah Sayyidina Umar, terdesak karena sudah terkepung. Maka ketika Sayyidina Umar khutbah, langsung teriak di tengah-tengah khutbah, naik Syariah, naik, ayo naik, gitu, ayo naik, gitu. Terus lanjut, sembunyi di situ, terus. Nah, di sana ternyata para pasukan, pemimpin pasukan tadi mendengar suara Sayyidina Umar disuruh naik, akhirnya naik ke gunung, dan akhirnya pasukan musuh tadi nggak bisa mengejar. Dari situ awal kemenangannya. Paham? Lalu ada lagi santrinya Hasan Basri, seorang wali, ya, beliau itu sangat jujur, saking jujurnya sampai membahayakan orang. Ya, santri, ini santri kurang ajar gitu, tapi jangan niru kon gak duwe keramat soalnya. Ya muga-muga sik durung, paham? Hasan Basri punya murid. Murid iku saya lupa namanya. Ya, punya murid. Hasan Basri itu orang yang berani, sehingga dicari oleh pemerintah, diciduk oleh pemerintah karena omongannya membahayakan pihak pemerintahan. Borok-borok pemerintah akan terbuka gara-gara mulut Hasan Basri. Kan banyak yang korupsi. Nah, nggak ada yang berani ngomong kan kecuali Hasan Basri. Akhirnya Hasan Basri dicari tentara, mau dihukum. Akhirnya Hasan Basri datang ke rumah santrinya sing rodok pekok iku mang. Lagi apa? Lagi gawe bale. Ngerti bale ya? Kere. Nah, lagi bikin kere. Hasan Basri, saya nggak tahu, katakanlah namanya Abdu. Ya Abdu. Loh, Kiai? Dengan tergopoh-gopoh. Kenapa Kiai kok sampean menggos tergopoh-gopoh? Saya dicari tentara. Terus saya tak sembunyi di rumah kamu. Oh iya, monggo Kiai. Nanti Abdu, kalau ada yang datang pasukan tanya aku, bilang aku nggak ada. Iya Kiai. Akhirnya sembunyi di tempat beras, genuk. Gitu. Datang beneran pasukan. Abdu,
Kamu tahu gurumu Hasan Basri? Tahu. Di mana? Itu di tempat beras. Sing jenenge Hasan Basri kurang ajar, santri capek kok arek iki. Kurang ajar, awas kon yo. Mati ya iki. Apa yang terjadi? Ketika dibuka, kau ono ngene lho, jadi pasukane, Bang. Kau ono ngene lho, sini banyu ngene kuwi bareng ngono. Di situ enggak ada, di situ. Abdul melihat, loh ini. Jadi Abdul memang langsung berdiri, ini loh, ditunjuk. Ada memang. Paham? Ya sudah, itu ceritanya. Walam yafdul waliyun qattu tahran nabiyan aw rasulan binti hali. Ini maksudnya walam yafdul waliyun qattu tahran nabiyan. Tidak akan pernah seorang wali yang derajatnya mengungguli para nabi. Paham ya? Gak akan pernah. Artinya apa? Nabi tetap yang terunggul. Terus kalau saya ditanya, Yai, dukur endi derajati sahabat kali Abdul Qadir Al-Jilani? Tetap sahabat. Padahal bukan nabi, tapi seorang sahabat bendina kumpul Kanjeng Nabi. Ya, cara kuliah dosen langsung Kanjeng Nabi. Beliau itu menikmati penderitaan. Nek kon mosok iso menikmati penderitaan. Sing ana nelongso, tapi nek para sahabat menikmati penderitaan bersama dengan Nabi. Iya, nek iso kaya sahabat. Ya Rasulullah, izinkan saya ikut sampean. Jadi Rasulullah, gak, soalnya aku khawatir kaya umatnya Nabi Musa. Kenapa ya Rasulullah? Khianat. Ketika butuh mendekat. Ketika sudah selesai butuhnya menjauh. Berkhianat padaku dan gak menurut. Kata sahabat gimana? Ya Rasulullah, jangan kau samakan aku dengan sahabat Musa. Aku hari ini jika kau suruh masuk ke api, aku akan masuk ke api. Paham? Loh, makanya sahabat dalam kondisi sangat menderita kritis tetap berpegang teguh pada sahabatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Iku lho sayuk jadi santri. Paham? Ngono gak salah-salah. Goblok jaluk dipinterno. Begitu wis pinter apa? Lali. Akeh enggak ngono? Akeh, ya. Di dalam apapun, baik kedudukannya, derajatnya, ilmunya, terus makrifatnya, tidak akan pernah bisa mengungguli para nabi. Paham Bakhtiar? Ya. Allah ya Rabbi ya Karim, walis siddiqi rujhanun jaliyun alal ashabi min ghairi ikhtimali. Nah, kita sekarang mulai, kalau kemarin-kemarin tentang Allah, zat, sifat, paham? Lalu tentang para wali. Nah, sekarang kita beranjak ke para orang-orang sekitar baginda Nabi. Ya, untuk Abu Bakar As-Siddiq itu ada keunggulan yang jelas. Dibandingkan dengan siapa keunggulan yang jelas itu? Alal ashabi, jika dibandingkan dengan sahabat Nabi yang lainnya. Maka sahabat Nabi yang termulia, yang teragung adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa begitu? Di saat semua kuping belum menerima Nabi, di saat pikiran belum menerima Nabi sebagai utusan, pertama kali Sayyidina Abu Bakar yang percaya. Itu setelah Sayyidah Khadijah dan setelah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi kacek 2 tahun. Tua Kanjeng Nabi 2 tahun. Berarti ketika Nabi diutus umur 40, Abu Bakar umur 38. Paham? Tuh. Allah ya Rabbi ya Karim min ghairi ikhtimali. Keunggulan Abu Bakar jika dibandingkan dengan sahabat Nabi yang lainnya, itu jelas unggul Abu Bakar min ghairi ikhtimali, tanpa keraguan. Saya lanjut sekarang. Walil Faruqi rujhanun wa fadlun.
walil Faruqi rujhanun wa fadlun ala Utsman dzin nuraini ali. Nah, setelah Abu Bakar kita beranjak ke Sayyidina Umar Ibn Khattab yang dapat julukan Al-Faruq. Nah, kini Al-Faruq. Al-Faruq adalah artinya pemisah. Itu Al-Faruq. Kenapa kok dijuluki pemisah? Karena beliau bisa memisah bainal haq wal batil. Bisa memisah perkara hak dan batil. Walaupun kasar keras, tapi kalau hak nggak bisa ditandingi. Kalau salah, beliau menangis. Nah, itu hebatnya Sayyidina Umar. Tidak ada sekota Mekah yang keras seperti Sayyidina Umar. Tapi tidak ada sekota Mekah sing gembeng nangisan kayak Sayyidina Umar. Bayangkan, kalau siang marah-marah sama pegawainya yang menerjang syariat, tapi kalau malam nangis. Ya, itu loh. Untuk Umar Al-Faruq, itu keunggulannya dan keutamaannya terlihat jika dibandingkan dengan Utsman dzin nurain. Paham? Utsman bin Affan dapat julukan dzin nurain, yang mempunyai dua cahaya. Kenapa kok dijuluki gitu? Ya, karena beliau adalah menantu Rasulullah dan menikahi dua putri Rasulullah, tapi tidak sekaligus. Pertama beliau menikah terhadap siapa itu? Ummi Kulsum. Setelah Ummi Kulsum meninggal, lalu menikah dengan Ruqayyah. Ya, Ruqayyah itu loh. Wa dzun-nuraini haqqan kana khairan minal karrari fi shaffil qitali. Nah, untuk Sayyidina Utsman ibni Affan itu haqqan, nyata kebenarannya, nyata bagusnya, nyata baiknya. Ya, wa dzun-nuraini haqqan kana khairan minal karrari. Dan untuk Sayyidina Utsman atau Dzun-Nurain, kamu harus ingat semuanya itu, paham? Atau Dzun-Nurain itu nyata, ya, nyata lebih baik jika dibandingkan dengan Sayyidina Ali Al-Karrar, ya, milfi sofil kital, ya, yang selalu berada di depan jika ada perang, nggak pernah mundur. Nah, sebaik-baiknya Sayyidina Ali masih di bawahnya Sayyidina Utsman. Sebaik-baiknya Sayyidina Utsman masih di bawahnya Umar. Sebaik-baik Umar masih di bawah Abi Bakar. Kelas sekarang walil karrari fadlun ba'da hadza alal aghyari turran la tubali. Nah, kalau sekarang untuk Sayyidina Ali Al-Karrar, ya, itu mempunyai keutamaan ba'da hadza alal aghyar. Ba'da hadza, setelah perbandingan tadi, yang terakhir adalah Sayyidina Ali akan unggul jika dibandingkan dengan seluruh sahabat lainnya. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Paham? Wali siddiqatir ruzhanu fa'lam ala zahra'i fi ba'dil khilali. Nah, sekarang untuk cewek-cewek. Karena di dalam sekitar Nabi ada perempuan-perempuan yang mulia, yang ahli surga, sebagai penghulu ahli surga perempuan, pemimpin ahli surga perempuan. Siapa beliau? Aisyah dan Fatimah. Kalau Aisyah istri dari Nabi, kalau Fatimah putri dari Nabi. Makanya di sini wali siddiqati, dan untuk siddiqah, yaitu siapa siddiqah? Sayyidah Aisyah. Aisyah itu anaknya siapa? Abi Bakar, ya. Dan untuk Aisyah binti Abi Bakar itu mempunyai keunggulan. Maka ketahuilah, fa'lam, maka ketahuilah. Tadi mempunyai keunggulan. Jika dibandingkan dengan siapa? Beliau punya keunggulan lebih jika dibandingkan dengan Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra. Betul ya? Aisyah adalah istri baginda Nabi, seorang perempuan yang
umurnya masih muda, yang tercerdas di antara istri-istri Nabi. Paling cerdas dan banyak tanya. Nah itu. Jadi istri-istri kalau tanya ke Kanjeng Nabi agak takut, tapi Aisyah enggak. Bahkan sering berdebat dengan baginda Nabi, tapi gak ngeyel. Debatnya itu bukan ngeyel, paham? Debatnya itu memang ingin menggali ilmu. Makanya kitab-kitab hadis yang paling banyak dikeluarkan dari Sayyidatina Aisyah. Paham? Aisyah paling banyak dari Rasulullah. Walam yal'an Yazidan ba'da mautin siwal miksari fil ighra'i ghali. Ini masalah konflik. Makanya saking dikhawatirkan kita ini salah persepsi, akhirnya terhadap konflik antara cucu Nabi dengan Yazid bin Muawiyah, lalu kita sembrono menuduh ini salah, itu yang benar. Makanya di sini dulu ada konflik, terjadi pembunuhan cucu Nabi Sayyidina Husain sampai dipenggal kepalanya di Karbala, ya tak? Dan itu terjadi saat Yazid bin Muawiyah menjadi seorang khalifah, seorang raja. Semua mengatakan, orang-orang yang gak mengerti mengatakan bahwa kekuasaan ada di tangan Yazid. Lah padahal terbunuhnya Husain bin Ali itu bukan perintah daripada Yazid, tapi inisiatif gubernurnya sendiri. Ya, gubernurnya Yazid itu, saya lupa namanya, itu gubernurnya. Jadi dapat perintah, sebenarnya perintahnya bukan bunuh, bukan. Ada konflik panjang itu ceritanya. Akhirnya ini Husain datang, tolong kamu cegat, jangan sampai masuk di Kufah atau di mana gitu, amankan, biar nanti nggak terjadi chaos. Paham? Nggak terjadi chaos. Tapi perintah amankan ditafsiri sendiri dengan gubernur yang kurang ajar tadi dibunuh. Nah itu loh, konflik seperti itu. Makanya walam yal'an Yazid dan ba'da mautin, jangan sampai melaknat Yazid setelah kematiannya. Paham? Yazid kan sudah meninggal, maka buahnya yang melaknat dulu itu pembunuh cucu Nabi lah, masuk neraka lah, kufur lah. Lah ini yang dikhawatirkan akhirnya nanti sesama muslim saling perang. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu milih jalan tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan Yazid. Paham? Tidak membenarkan Yazid, tapi tidak melaknat Yazid. Artinya Yazid salah, iya salah, tapi tidak berhak untuk dilaknat. Karena Yazid juga orang Islam. Dan dilihat Yazid sendiri dan ayahnya banyak jasanya di Islam. Paham? Lihat aja ayahnya Yazid, Muawiyah. Siapa beliau? Juru tulis Nabi, juru tulis Al-Quran, juru tulis wahyu. Ya, jasanya banyak. Kalau lihat itu, maka kita nggak bisa kalau menvonis laknat, dilaknat, kufur. Oh nggak boleh, jangan. Gitu. Siwal miksari fil ighra'i ghali. Siapa sih orang yang melaknat Yazid itu? Bukan kita, bukan Ahlus Sunnah. Orang-orang yang melaknat Yazid adalah orang-orang yang banyak omong, banyak bacot, banyak cocot, banyak apa maneng? Kakean cang. Wa imanul muqallidi dzu'tibarin bi anwa'id dalail kan nisali. Ini sekarang kita bahas taklid. Taklid itu apa? Taklid yaitu menerima keterangan orang lain dengan tanpa tahu dalilnya, walaupun itu perkara-perkara yang baik, ya toh? Istilahnya menerima informasi atau berita atau kabar tentang hukum atau tentang ibadah atau tentang apa tanpa adanya dalil, pokoknya percaya aja. Dan itu sah, nggak apa-apa. Yang penting dilihat dulu siapa yang ngomong. Paham? Karena Nabi dulu juga gitu. Para sahabat dipercaya Nabi atas dasar syahadatnya. Ya Rasulullah, saya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rasulullah langsung, ya wis, urusan kamu itu syahadatnya pura-pura itu kan urusannya sendiri. Iya, yang penting Rasulullah percaya dengan syahadatnya. Nah, taklid tadi paham ya? Sekarang orang yang menganut, orang yang menerima kabar tanpa tanya dalil, orang yang menerima keterangan atau informasi tanpa adanya dalil, langsung percaya, ini namanya muqallid. Jadi imannya muqallid itu wama udrun lidhi aklin bijahlin bikhalakil asafili wal a'ali. Nah, tidak ada uzur bagi orang yang mempunyai akal untuk bodoh. Paham? Tidak ada uzur. Kalau kamu punya akal bodoh, maka kamu tersiksa nanti di akhirat, akan dituntut oleh Allah. Ya, akal punya, bapak punya, ibu ada, duit ada, tapi kok gak ngaji, maka dituntut sama Allah nanti. Bodoh tentang apa? Tentang pengetahuan tentang Allah yang maha menciptakan makhluk, Allah yang maha menciptakan makhluk yang ada di bawah, dan Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di atas. Itu ilmu yang paling vital. Belum tahu fikih, belum tahu tauhid, belum tahu apa-apa, harus kenalkan dulu tentang Allah. Sejak kecil, makanya disuruh zikir. La ilaha illallah mudang. Paham? Itu. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.